Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu, Alhamdulillah telah kita selesaikan bersama pembahasan tentang dua hamzah yang bertemu dalam dua kata yang berbeda, di mana harokat kedua hamzah tersebut berbeda. Ya. Bacaan Imam Ibnu Katsir dalam hal ini, baik dua perawi, yaitu Al-Bazzi maupun Kumbul, ketika ada dua hamzah yang bertemu dalam dua kata yang berbeda, di mana kedua harokatnya itu berbeda juga, maka baik Imam Al-Bazzi maupun Kumbul, cara bacaannya sama. Ya, tidak berbeda. Mereka itu berbeda justru ketika harokat hamzah tersebut kedua-duanya itu sama, ya, sama-sama fathah, sama-sama kasroh, ataupun sama-sama dhammah. Jadi sebetulnya kalau kita cermati, ya, ketika harokatnya berbeda itu malah lebih mudah kaidahnya. Ya, di mana dalam hal ini, ya, yang kita perhatikan itu hamzah yang kedua, ya, hamzah yang kedua. Hamzah kedua itu apakah dia itu ditasil ataupun diibdal. Kalau hamzah pertamanya itu fathah, ya, fathah setelahnya dhammah, ya, seperti jaa ummah, ya, tafi'a ila, ya. Maka di sini baca dari Imam Ibnu Katsir baik Al-Bazzi maupun Kumbul adalah dengan mentashilkan hamzah yang kedua. Ingat, bacaan tasil itu beda dengan tahqiq, ya. Kalau tahqiq itu membaca hamzah itu sesuai makhrajnya, namun untuk tashil dia tidak dibaca sesuai makhraj, tapi tengah-tengah antara makhraj hamzah dengan huruf mad. Jaa ummah dibacanya jaa ummah, ya. Jaa ummah, seperti itu. Tafi'a ila dibacanya tafi'a ila, tafi'a ila, itu bacaan tasil. Ini jika harokat huruf hamzah pertama adalah fathah. Jika huruf hamzah pertama itu bukan fathah dan malah fathahnya ada di hamzah yang kedua, ya. Jadi huruf hamzah yang kedua itu fathah malah, ya. Sedangkan huruf hamzah pertama bukan fathah, ya. Entah itu dhammah ataupun kasroh. Ya, seperti ini contohnya as-sufaha'u ala, ya, dengan as-sama'i ya. Maka di sini Imam Ibnu Katsir mengibdalkan hamzah yang kedua dengan huruf wawu. Kalau harokat eh, pertamanya itu, harokat hamzah pertamanya adalah dhammah. As-sufaha'u wala, seperti itu, ya. Kalau itu kasroh, maka dia itu diganti dengan ya. As-samaiyah, seperti itu. Sebentar, ya.
Baik, jadi untuk yang hamzah pertamanya adalah selain fathah berarti dia diganti ibdal ya. As-samaiyah ya. Kalau hamzah pertamanya dia kasroh berarti diganti dengan ya. Kalau hamzah pertamanya doma berarti hamzah keduanya diganti dengan wawu. Nah, bagaimana jika kedua hamzah tersebut bukan fathah ya, doma atau kasroh? Kalau yang kasroh doma itu tidak ada dalam Al-Quran. Ya, contohnya seperti yasha'u ila. Ya. Yasha'u ila. Maka di sini Imam Ibnu Katsir ada dua bacaan, dua wajah bacaan. Yasha pertama adalah dengan mentasilkan hamzah kedua. Yasha'u ila. Ya. Yasha'u ila. Seperti itu. Dan yang kedua, boleh juga dengan mengibdalkan hamzah yang kedua dengan huruf wawu. Ya. Hamzah kedua itu diganti dengan huruf wawu. Yasha'u wila. Yasha'u wila. Seperti itu. Dan perlu diketahui untuk yang hamzah pertama jangan diutak-atik. Ya. Hamzah pertama tetap seperti dibaca seperti biasa, sebagaimana bacaan Hafiz. Yang diubah itu hanya hamzah yang kedua. Ya, demikian itu ringkasan pelajaran yang lalu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari pasal berikutnya yaitu tentang al-hamzul mufrad. Hamzah mufrad. Ya, Hamzah mufrad ketemu artinya apa? alif atau Ya, hamzah itu artinya huruf hamzah ya. hamzah doma. Ya. Kalau mufrad itu artinya adalah tunggal. Maksudnya itu adalah hamzah, huruf hamzah di sini dikatakan huwa hamzul qat'i alladzi lam yaqtarin bi hamzati mithlihi. Ya. Adalah hamzah qata', ya. Hamzah qata' itu hamzah yang dia itu memiliki harokat ya. Ya, jadi dia hamzah yang kalau dibaca diwasolkan atau dia diwasolkan dengan huruf sebelumnya ataupun diwakafkan ya, itu selalu dibaca. Ini hamzah qata' berbeda dengan hamzah wasol. Ya, kalau hamzah wasol dia itu hanya dibaca ketika dia dimulai dari situ kata tersebut ya. Idrib itu hamzah wasol ya. Usluk ya, itu hamzah wasol. Is'al ya, itu hamzah wasol. Tapi kalau hamzah wasol ini dia digandeng dengan kata sebelumnya, maka hamzah wasol ini tidak dibaca ya, hilang. Is'al sebelumnya ada wawu, maka menjadi was'al ya. Idrib ya, sebelumnya ada wawu menjadi wadrib. Itu namanya hamzah wasol. Kalau hamzah qata ini dia selalu dibaca ya, karena ada harokatnya. Dikatakan kalau hamzah mufrad itu adalah hamzah qata ya. Dia selalu ada harokatnya ya. Jadi harokatnya bisa berupa bentuknya seperti kalau hamzah wasol, hamzah qata ya. Ada kepalangan di atas alif. Ini selalu ada harokatnya ya. Ada baik itu berupa fathah ya, atau mungkin juga bisa berupa dhammah ya, ataupun kasroh ya. Ya seperti inna ya, itu kan hamzah wasol ya. Ataupun bisa juga dalam bentuk seperti ini ya. Mu'minun, bentuk wawu gitu. Atau bentuk ya di sini ada ya, ya. Syai'in, ya itu hamzah qata namanya. Ya. Jadi hamzah mufrad itu hamzah qata yang dia tidak diiringi dengan hamzah yang lain. Ya, cuma satu aja dalam kata tersebut. Ya. Kalau tadi bab sebelumnya kan masih kaitan dengan hamzah ya, cuma hamzah yang bertemu dengan hamzah yang lain. Ya. A'innaka a'andzartahum unzila itu hamzah bukan hamzah mufrad berarti ya. Karena hamzahnya itu diikuti dengan hamzah yang lain. Kalau ini hamzah mufrad
itu tidak diikuti dengan hamzah yang lain, yang menyendiri, sehingga dikatakan mufrad. Ya. Mufrad itu artinya kan single atau tunggal. Jadi sekali lagi hamzah mufrad adalah hamzah qata' yang ada dalam suatu kata di mana tidak disertai dengan hamzah yang lain, hamzah yang semisalnya. Jadi dia cuma satu aja dalam kata tersebut. Ya, ya contohnya seperti misalnya di sini ya kayak eh, contoh hamzah qata' seperti yudohiuna, ya, ya'juj wa ma'juj, muqsadah, ya itu hamzah qata'. Mu'minun, ya, mu'minun, mu'minin, itu namanya contoh hamzah hamzah qata', ya. Baik, dikatakan di sini ya bahwasanya huruf hamzah ini termasuk huruf yang makhrajnya agak susah ya diucapkan karena dia jauh dari lisan, di samping itu sifatnya syadid, ya, syiddah, ketika diucapkan itu disertai dengan tertahannya suara, ya. Sudah syiddah ditambahi lagi jahar, tertahan juga nafas, ya. Juga termasuk huruf yang ismat, yang tidak cepat untuk diucapkan, ya, sehingga sebagian daripada kabilah Arab itu mengurangi, ya, atau meringankan pengucapan hamzah itu, ya, baik dengan cara diganti dengan huruf mat, ya, itu yang namanya ibdal, ya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, ibdal itu mengganti hamzah dengan huruf mat, ya. Ataupun dengan cara dibaca tashil. Ini juga sudah kita pelajari, ya, kita sudah ketahui bagaimana cara bacaan tashil. Ataupun dengan nakal. Nakal itu memindahkan hamzah itu, memindahkan harokat hamzah. Seperti misalnya wasal jadinya wasal, ya. Quran jadinya Quran, itu namanya nakal, ya. Quran menjadi Quran. Ataupun itu ya, jadi bisa nakal ataupun bisa dengan hadf. Hadf. Hadf itu menghilangkan huruf hamzahnya, dibuang hamzahnya, ya. Karena menyulitkan bacaan jadi dibuang. Ya, ada yang demikian di hadf. Ya, nanti akan kita pelajari insya Allah jika ada waktu, nanti cukup kita pelajari bagaimana cara bacaan Ibnu Katsir saat ada hamzah mufrad yang ada di dalam kata, ya. Namun di sini perlu diketahui Iwan sekalian bahwasanya secara umum bacaan Ibnu Katsir di dalam um, hamzah mufrad itu sebenarnya hampir sama dengan hafaz, ya, hampir sama dengan hafaz bacaannya gitu, ya. Mukminun dibaca juga mukminun. Ya, jadi sekali lagi dalam hal ini untuk mengenai hamzah mufrad itu pada dasarnya bacaan Imam Ibnu Katsir itu hampir sebagian besar sama, ya, dengan bacaan hafaz. Kan tapi di sini ada beberapa lafaz, ya, di mana bacaan Ibnu Katsir berbeda dengan Imam Hafaz.
Di sini ada beberapa cara ya yang perbedaan antara Imam Ibnu Katsir dengan Ibn Hafiz, baik dengan cara dihadzaf hamzahnya dibuang ya. Ada juga yang nanti lafadz itu yang diibdal diganti dengan huruf huruf mad, dan nanti juga ada yang ditasilkan hamzahnya, hamzah mufradnya ya, dan juga ada yang dinakal. Bahkan juga ada di antara lafadz itu yang di riwayat Hafiz itu tidak ada hamzah, tapi di dalam riwayat Ibnu Katsir nanti ada ditambahin hamzah. Seperti misalnya turji, turji mantasya di surat Al-Ahzab, nanti untuk bacaan Ibnu Katsir dia ditambahkan hamzah. Turji'u. Ya. Baik, kita mulai dengan lafadz yang dimana Imam Ibnu Katsir itu menambahkan hamzah. Ya. Jadi di sini ada beberapa lafadz yang dimana Imam Ibnu Katsir justru menambahkan huruf hamzah. Sementara di riwayat Hafiz itu tidak ada huruf hamzah. Ya, seperti misalnya di kata kufuwan, ya, surat Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini Imam Ibnu Katsir justru menambahkan huruf hamzah, dan semua kiroat ya, kiroat yang selain Hafiz ya itu juga sama dengan Ibnu Katsir menambahkan huruf hamzah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, seperti itu. Jadi membaca dengan wawu kufuwan itu hanya Imam Hafiz saja ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Imam selain Hafiz justru menambahkan hamzah, mengganti wawu itu dengan hamzah. Kufuan, termasuk juga Ibnu Katsir di sini. Bahkan Imam Syu'bah yang merupakan seperguruan dengan Imam Hafiz, ini juga bacaannya itu dengan menambahkan mengganti wawu dengan hamzah. Kufuan. Seperti itu ya. Demikian juga kata huzuan di dalam Al-Qur'an semuanya. Jadi nanti kalau Anda menjumpai ada kata huzuan, ini kan juga banyak ya, kata huzuan, maka bacaan Ibnu Katsir adalah mengganti wawu itu dengan hamzah. Dibacanya huzuan. Huzuan diganti huzuan. Seperti itu. Kemudian lafadz lain ya, seperti misalnya kata al-mikal. Wa mikal di surat Al-Baqarah. Ini bacaan Imam Ibnu Katsir adalah dengan menambahkan huruf hamzah dan juga huruf ya, ya, disertai dengan mad muttasil, ya, dan juga nanti ditambahkan dengan mad badal. Jadi al-mikal, ya, wa mikal ya, wa mikal di surat Al-Baqarah ayat 98 itu bacaannya Ibnu Katsir nanti wa mikail, ya, wa mikaila, ya, mikala jadinya mikaila, ya. Kemudian juga lafadz Zakaria, ya. Nabi Zakaria itu kan disebutkan dalam Al-Qur'an ya, dalam beberapa tempat itu ya. Maka di sini Imam Ibnu Katsir dia menambahkan juga hamzah setelah huruf mad. Jadi nanti dibaca panjang. Zakaria dibacanya Zakaria. Gitu. Ada hamzahnya. Jadi menjadi mad mutasil. Ini yang tadi saya sampaikan, turji ya ditambahkan dengan hamzah jadinya turji'u. Murjauna ya di surat At-Taubah jadi murjauna. Wamana ya jadinya wamana ata ya. Diza di surat An-Najm itu ditambahkan dengan hamzah sukun setelah dot menjadi diza. Kemudian di surat An-Najm ayat ke-43 ya. Ini Ibnu Katsir dengan memfathahkan huruf shin disertai alif ya. Nasya, dan dia ada huruf mat ya. Nasya'ah jadinya bacanya. Nasya'ah. Nah, itu adalah yang menambahkan huruf hamzah.
Untuk Imam Kumbul ada tambahan kata dia, kata dia di dalam Al-Quran di surat Yunus, juga di surat Al-Anbiya dan surat Al-Qasas, itu ditambahkan hamzah ya setelah huruf alif ya, sehingga menjadi dia ya dibaca seperti itu, dibaca mad mutasil, menjadi mad wajib. Tapi Al-Bazi, Imam Al-Bazi sama dengan Hafiz bacaannya. Dia itu aja. Baik, itu yang menambahkan huruf hamzah. Sebaliknya di dalam lafaz-lafaz tersebut ada bacaan hamzah mufrad yang dihilangkan hamzahnya. Hamzahnya dihilangkan ya. Seperti misalnya di sini eh, yudohuna, yudohiuna ya, jadi menjadi yudohun. Yudohiuna menjadi yudohun ya. Tapi cuma satu aja ya yang dihilangkan hamzahnya itu. Dan juga ada nanti hamzah mufrad yang diganti dengan huruf mad ya. Diganti dengan huruf mad. Diganti jika harokat hamzah tersebut ya, sebelumnya fathah ya, maka dia itu diganti dengan alif. Kalau sebelumnya domah maka diganti dengan wawu ya, wawu mad. Contoh di sini ya ada beberapa lafadz yang hamzahnya itu diganti dengan huruf mad. Seperti kata Ya'juj wa Ma'juj ya. Itu ada di surat Al-Kahfi dan surat Al-Anbiya. Itu hamzahnya itu diganti dengan huruf alif. Jadi bacanya Ya'juj wa Ma'juj ya. Ya'juj wa Ma'juj. Kalau bacaan kita kan Ya'juj wa Ma'juj ya. Kemudian di surat yang kita hafalkan ya kemarin surat Al-Balad ya. Alaihim narum muqsadah ya kan? Dan juga di surat Al-Humazah. Muqsadah kan ada juga di dua tempat ya. Di surat Al-Humazah dan juga surat Al-Balad. Ini bacaan Ibnu Katsir bukan muqsadah tapi hamzahnya itu diganti dengan huruf wawu ya, wawu wawu sukun. Jadi bacanya alaihimu narum musadah. Alaihimu narum musadah. Bukan muqsadah tapi musadah. Kemudian nanti juga ada yang ditasilkan ya. Ada bacaan hamzah yang ditasilkan. Tasil itu kan adalah mengucapkan bacaan hamzah itu antara hamzah dengan huruf mad ya. Antara hamzah dengan huruf mad yang sejenis harokatnya dengan hamzah tersebut ya. Kalau harokat hamzahnya itu fathah berarti dengan alif ya. Di sini ada beberapa lafadz ya, tapi tidak banyak ya. Jadi tidak perlu khawatir sebetulnya. Seperti misalnya di sini pada kata la'anatakum. La'anatakum di sini Imam Al-Bazi ada dua wajah cara membacanya. Yang pertama adalah mentasilkan hamzah tadi itu. Jadi tidak dibaca la'anatakum ya, tapi dibacanya la'anatakum. La'anatakum. Ini wajah pertama dari Imam Al-Bazi. Dan Imam Al-Bazi juga punya wajah yang kedua yaitu dengan mentakikkan hamzah seperti bagaimana biasa. Sebagaimana Imam Hafiz la'anatakum ya. Imam Kumbul di sini sama dengan Imam Hafiz ya. La'anatakum. Di sini yang untuk tasil itu hanya pada lafaz la'anatakum di surat Al-Baqarah ya. Dan itu hanya untuk Imam Al-Bazi saja ya. Karena Imam Kumbul bacaannya sama dengan Imam Hafiz. Kemudian juga ada yang dinakal hamzahnya. Nakal itu dia dipindah harokatnya ya. Memindah harokat hamzah kepada harokat yang sebelum hamzah itu sukun. Ya, hamzahnya dibuang ya. Di sini ada dua lafadz ya, yaitu pada lafadz Al-Qur'an, semuanya di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an lafadz Al-Qur'an baik itu dengan alif lam maupun tanpa alif lam itu hamzahnya itu di apa ya? Harokat hamzahnya itu dipindah ke huruf sebelumnya yaitu ro ini. Ro-nya kan sukun.
Rohnya sukun menjadi harokat hamzahnya itu apa di sini? Fathah ya, Quran. Jadi hamzahnya harokatnya itu dipindahkan ke ro sementara hamzahnya menghilang. Jadi tinggal apa bacaannya? Quran jadinya Quran. Quron. Ya, Quron. Semuanya gitu. Jadi kalau ikhwan sekalian mendengar ada orang membaca Al-Quran kok setiap lafadz Al-Quran kok bacanya kok Quron, ah ketahuilah itu bacaan Ibnu Katsir ya. Karena bacaan Imam Ibnu Katsir yang baca demikian saja, tidak ada yang lain. Ya, paling yang sama itu Imam Hamzah jika wakaf di situ. Kalau berhenti, Imam Hamzah juga baca dengan Al-Quran. Tapi kalau diwasolkan dia sama dengan yang lain, Al-Quran. Itu. Ini ini yang dinakal ya pada lafadz Al-Quran. Kemudian juga pada kata ya is'al, perintah fil amr, is'al. Ya. Ini dia dinakalkan ya, hamzahnya itu dipindah ke sin, is'al, is'al. Hamzahnya kan fathah ya. Jadi sinnya yang tadinya sukun menjadi apa? Fathah. Sementara hamzahnya menghilang. Is'al jadinya apa? Sal, ya. Isal. Sal. Ya, di sini ada beberapa lafadz ya, variasi ya. Was'alu jadinya wasalu. Fas'alhum jadinya fasalhum. Fas'al jadinya fasal. Ya. Fas'alu fasalu. Fas'aluhunna menjadi fasaluhun. Ini yang dinakal. Kemudian juga ada satu lagi, yaitu pada lafadz al-aikah yang ada di surat Asy-Syu'ara dan surat Shad. Ini juga dinakalkan ya, menjadi laikah. Ya. Laikah. Aikah menjadi laikah. Baik, mungkin ini aja dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Soalnya akan kita ulang sedikit ya pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum wa jazakumullahu khairan.